Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin, yang penuh dengan kearifan, yang mendalam dalam ma'rifah, seperti para nabi dan rasulmu, para ulama dan aulia. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya nggak bisa lihat. Oh, oke. Ini perkenalan tadi ya. Topik ceramah siang ini tentang bagaimana bulan Ramadan ini membina kita untuk menjadi pribadi yang membawa berkah. Ya. Saya mau cerita ini dulu. Waktu mungkin banyak yang pernah kuliah di ekonomi semester 1 dapat rumus ini, bahwa pendapatan nasional ya, Y singkatan dari yield, pendapatan nasional itu akan meningkat kalau C juga naik. C itu consumption, belanja rumah tangga. Jadi ketika menjelang Ramadan, banyak orang beli kain sarung, beli mukena, beli kacang, beli sirup, beli sajadah. Wah, pokoknya belanja-belanja rumah tangga meningkat. Itu salah satu unsur meningkatnya pendapatan nasional. Dan kalau belanja konsumsi naik, di Indonesia semua pasar menjelang Ramadan dan di bulan Ramadan, belanja konsumsi naik semua, meningkat. Jauh-jauh hari sebelum Ramadan, berbagai perusahaan sudah mengantisipasi. Ini bulan Ramadan, belanja gula, sirup, kolang-kaling, bakal naik, telur bakal naik. Maka perusahaan-perusahaan itu sudah melakukan investasi lebih dulu untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dibelinya mesin-mesin baru, ya, dibelinya bahan baku baru, pabrik dilakukan perluasan. Nah, kalau belanja masyarakat meningkat, C meningkat, perusahaan-perusahaan juga belanja investasinya meningkat, semua belanja itu kan dikenai pajak oleh pemerintah. Ada pajak pertambahan nilai, ada pajak penghasilan, maka G, government expenditure, daya belanja pemerintah juga meningkat. Pemerintah punya uang lebih banyak dari pajak. Teorinya, uang pajak yang dikumpulkan oleh negara, oleh penguasa negara, digunakan untuk penyelenggaraan negara. Dan kalau ada lebihnya, diturunkan ke masyarakat berupa proyek-proyek pembangunan. Dibuatlah jalan-jalan baru, jembatan baru, rumah sakit, puskesmas, dan segala macam. Semua proyek-proyek pembangunan itu membuka lapangan kerja baru. Maka orang-orang yang menganggur jadi bisa bekerja. Dengan bekerja, mereka punya penghasilan. Dengan punya penghasilan, maka mereka belanja lagi ke pasar. C naik lagi. Karena C naik lagi, I naik lagi. I naik, G naik. Begitu terus. Kalau XM-nya itu ekspor dan minus impor lah. Karena itu menjadi penting untuk selalu meningkatkan C. Jadi belanja yang di bawah ini harus terus ditingkatkan. Masyarakat yang berpenghasilan tinggi, karena hidupnya sudah berkecukupan, setiap dapat tambahan penghasilan, ya penghasilan itu disimpan. Karena hidup sehari-hari sudah lebih dari cukup. Setiap tambahan penghasilan disimpan. Istilahnya marginal propensity to save. Nah, setiap tambahan penghasilan cenderung disimpan. MPS. Kalau saya menyebutnya MPP.
marginal propensity to pelit. Nah, itu. Orang makin kaya itu cenderung makin pelit, itu. Makin tambah penghasilan. Tapi masyarakat berpenghasilan rendah, karena hidupnya berkekurangan terus, setiap tambahan penghasilan dibelanjakan. Nah, hidupnya berkekurangan kok. Dikasih BLT, kasih bansos 50.000 rupiah, itu langsung dibelanjakan. Nah, karena yang berpenghasilan rendah itu kelompok bawah jumlahnya besar, meskipun sedikit-sedikit diberikan kepada mereka dengan jumlah yang banyak, maka total secara agregat, jumlah belanja konsumsi mereka meningkat. Maka menjadi penting bagaimana caranya orang di bawah itu terus mengalami peningkatan walau sedikit-sedikit. Nah, teori trickling down. Maka menjadi penting belanja itu. Oleh sebab itu, belanja hukumnya dalam Islam wajib. Yang tidak disukai adalah harta itu disimpan mengendap. Karena yang namanya harta itu dalam bahasa Arab disebut al-mal, ma la yamilu, itu artinya bisa bermakna meleleh atau mengalir. Jadi harta itu harus mengalir. Seperti darah di dalam tubuh manusia, dia harus mengalir. Kalau dia tersumbat, akan terjadi kematian. Infak berasal dari kata nafaqah, anfaqa yunfiqu. Itu berasal dari kata anfaqa itu to spend. Nah, maka infak, spending, expenditure. Makna infak artinya adalah belanja, belanja. Dan dalam surat Ali Imran ayat 134 dijelaskan ciri orang beriman itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Terus belanja dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi dianjurkan untuk belanja. Tinggal nanti ditelaah. Kalau belanjanya untuk konsumsi, secukupnya. Itu. Kalau belanjanya untuk kepentingan fakir miskin, itu dibanyakkan. Di surat At-Taubah ayat 34, Allah mengecam orang yang memberhentikan aliran harta, menimbun. Nah, puncaknya yang paling bawah, surat Al-Hasr ayat 7. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jangan sampai terjadi harta menggumpal, berhenti pada segelintir orang. Di kalangan elit saja. Harta itu harus mengalir ke bawah. Kenapa? Karena bawah ini hidupnya berkekurangan. Dikasih tambahan sedikit, belanja dia. Itu. Jumlahnya yang banyak menyebabkan C naik terus. Kalau C naik, konsumsi naik, permintaan barang di pasar naik, demand-nya naik, maka memberi stimulasi kepada dunia bisnis untuk memberikan supply. Dan supply itu dilakukan dengan melakukan investasi. Dan kalau perusahaan-perusahaan melakukan investasi, perlu dana, maka dia bisa pinjam uang yang di atasnya lagi. Duit orang kaya, duit elit yang numpuk. Tapi kalau lapisan bawah daya belinya melemah, demand melemah, pasar-pasar sepi, maka perusahaan pun tidak bisa supply. Buat apa investasi? Nah, kalau perusahaan-perusahaan itu tidak bisa investasi, duitnya orang kaya pun nggak berputar. Itulah sifat daripada harta. Seperti darah, dia harus mengalir. Jangan sampai terjadi harta itu menggumpal pada segelintir elit saja dan tidak turun ke bawah. Itu. Nah, saudara sekalian, tetapi yang terjadi saat ini adalah disparity, ketimpangan yang sangat tinggi di dunia. Uni Soviet dulu komunis, sistemnya sentralistik, dikuasai partai komunis. Tokoh-tokoh partai komunis ya ngambilin harta. Ketika Uni Soviet bubar menjadi negara demokratis Rusia, itu banyak aktivis-aktivis partai komunis bawa kabur uang negara itu, investasi ke berbagai negara. Termasuk banyak yang jadi turis ke Bali.
Akibatnya sekarang di Rusia ini 74% kekayaan nasional dikuasai hanya oleh 1% penduduk. Timpang. 1% tapi menguasai 75%. Amerika yang katanya demokratis, tapi karena dia sistemnya kapitalis, dan kapitalis sangat mengandalkan pada kekuatan modal, yang bermodal besar akan terus makin untung dan mereka membentuk kartel. Apalagi ditambah dengan kelakuan para Zionis. Maka menyebabkan 42% kekayaan nasional dikuasai hanya oleh 1% penduduk. Thailand, yaitu kerajaan, sudah pastilah raja yang selalu menang keluarganya, sehingga 58% kekayaan itu dikuasai hanya oleh 1% penduduk. Nah, yang repot itu yang katanya ekonomi Pancasila, 49% kekayaan dikuasai hanya oleh 1% penduduk. Terjadi ketimpangan. Itu. Maka zakat itu harus mendapat perhatian penuh. Sayangnya, di Indonesia yang mayoritas Muslim pun masih banyak yang belum paham tentang zakat. Yang sangat mendasar saja misalnya. Sudah lebih dari 30 tahun, kalau bulan Ramadan saya ceramah tarawih di berbagai tempat, itu saya selalu tanya, Bapak Ibu sekalian, jawab spontan ya, yang cepat. Zakat adalah rukun Islam nomor 4. 70% itu mengatakan zakat itu rukun Islam nomor 4. 1. Syahadatain, 2. Sholat, 3. Puasa Ramadan, 4. Zakat. No. Ketika Nabi didatangi oleh Jibril dan bertanya dalam sebuah hadis sahih, akhbirni anil Islam, jelaskan padaku apa itu Islam. Dan Nabi menjelaskan Islam itu nomor 3-nya adalah watu tiya zakah. Zakat itu rukun Islam nomor 3. Ya, bukan nomor 4. Ada 28 ayat. Tapi yang 2 agak samar, sehingga ada yang bilang cuma 26. Oke lah, 26 atau 28. Ya. Ayat Quran berbunyi, aqimis shalah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Zakat itu dikaitkannya dengan sholat. Aqimis shalah wa atuz zakah. Bukan dikaitkan dengan puasa. Itu. Nah, selama ini banyak orang tahu puasa itu, ya kan kita di penghujung Ramadan kita bayar zakat, Pak. Itu. Zakat apa? Zakatul fitri. Itu. Sebenarnya apa sih yang harus dizakati? Nah, saya lupa nih naruh filenya. Objek zakat yang harus dizakati itu cuma dua. 1, diri kita sendiri yang harus dizakati. Maka dalam kitab-kitab fikih, literatur berbahasa Arab, itu disebut zakatun nafs. Zakat terhadap nafs, terhadap diri. Itu. Baru dengar, Pak, di Indonesia memang kurang populer. Tapi dalam bahasa Arab itu populer. Tiap-tiap diri seseorang yang mengalami hidup di bulan Ramadan sampai orang sholat Idul Fitri, maka diri itu harus dizakati. Itu. Ini malam nanti maghrib misalnya masuk 1 Ramadan. Dia meninggal dunia asar. Maka dia nggak perlu dizakati. Dia nggak sempat hidup di Ramadan. Begitu maghrib masuk 1 Ramadan. Puasanya baru besok, tapi itu bayi lahir. Maka itu bayi mengalami hidup Ramadan di Ramadan. Bayar zakat. Zakatun nafs, zakat terhadap diri. Karena banyak orang memahami diri manusia adalah tubuh, badan, maka dalam buku-buku fikih juga dikenal istilah zakatul badan. Zakat atas diri, zakat atas badan. Ditunaikannya paling lambat sebelum orang selesai sholat Idul Fitri. Maka populer disebut zakatul fitri. Tapi 3 istilah ini tidak populer di Indonesia. Di Indonesia populernya zakat fitrah. Dan itu justru suatu istilah yang keliru.
Kalau yang pernah belajar nahwu shorof bahasa Arab ya, zakatun ada tak marbutoh di belakang. Ditambah fitrotun tak marbutoh. Ciri gendernya feminin, mu'annas. Kenapa zakatun fitrotun? Oh, karena ini naat dan man'ut, Pak. Nah, ini sifat dan mausuf, kata sifat dan kata yang disifatkan. No. Hubungannya bukan naat dan man'ut, kata sifat dan yang disifati bukan. Hubungannya adalah mudhof ilaih. Karena itu zakatul fitri. Itu. Dulu Profesor Mustafa Ali Yaakob, Imam Besar Masjid Istiqlal, itu pernah nulis itu di koran Republika. Tapi sudah lama. Itu. Kami suruhkan orang tidak lagi menggunakan istilah zakat fitrah. Tapi zakatul fitri. Itu. Tahun 2010, PP Pengurus Pusat Muhammadiyah dari Jogja mengeluarkan surat edaran supaya Muhammadiyah seluruhnya menggunakan istilah zakatul fitri. Zakat yang harus ditunaikan pada saat atau menjelang Idul Fitri. Itu. Nah, jadi zakat atas diri, badan dikeluarkan sebelum Idul Fitri. Tapi kan ada zakat satu lagi, zakat atas harta, zakatul mal. Nah, kalau zakatul mal itu tidak selalu harus di bulan Ramadan. Ramadan nggak Ramadan, dia harus dikeluarkan. Saatnya kapan, Pak? Zakat atas harta dikeluarkannya itu, ditunaikannya itu pada dua kesempatan. Satu, tiap-tiap harta itu diperoleh, maka jadilah zakat penghasilan atau zakat perolehan. Itu. Perolehannya kapan? Ya kapan saja. Asal dia lebih dari nisab, lebih dari cukup. Kalau di pajak itu ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ini juga ada PTKZ, penghasilan tidak kena zakat. Nah, kalau lebih dari itu ya bayar. Tiap-tiap diperoleh dan lebih dari nisab. Itu. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nah, nisabnya penghasilan pegawai itu diekuivalenkan 85 gram emas. Berapa harga emas sekarang? Coba lihat di Google. Satu gram berapa? Kali 85 gram. Bagi 12 bulan. Mungkin sekitar 8 juta ya. Jadi yang penghasilannya di atas 8 juta itu bayar zakat. Kalau di bawah 8 juta nggak perlu. Ya. Malah ente kategori mustahik sebenarnya itu. Oke. Yang kedua, saat zakat diperoleh, saat harta diperoleh, itu zakat perolehan, zakat penghasilan. Apakah penghasilannya dari kerja sebagai pegawai, penghasilannya jadi konsultan, penghasilan dari beternak, penghasilan dari panen, bukan ternak. Yang kedua, harta itu telah tersimpan setahun. Ketika harta telah tersimpan setahun, kena zakat. Peternakan tuh masuknya ke kategori itu. Karena hewan ternaknya itu tersimpan setahun sudah. Itu. Jadi saat penghasilan, saat tersimpan setahun. Terhitung setahunnya kapan? Ya kapan saja. Boleh hitung dari diperolehnya Januari, ya setahunnya sampai Desember. Atau diperolehnya saat Sya'ban, ya setahunnya Sya'ban. Tidak harus nunggu Ramadan, setahun zakat. Jadi tidak selalu zakat itu dikaitkan dengan puasa dan Ramadan. Ingat tadi, 28 ayat Quran berbicara aqimis shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Zakat itu dikaitkannya dengan salat, bukan dengan puasa. Zakatul badan, zakatul fitri, betul terkait dengan Idul Fitri. Tapi kalau zakatul mal, tidak. Nah, untuk apa kita berzakat? Tadi, meningkatkan daya beli orang-orang di bawah. Sebab kalau yang di bawah itu pada nggak bisa belanja, konsumsi melemah, perusahaan nggak bisa beroperasi. Apapun yang dipikirkan oleh perusahaan, disuplai ke pasar, nggak laku. Ya nggak usah investasi. Kalau nggak ada investasi, duitnya orang kaya pun nggak bisa berputar. Nah, di situ menjadi penting. Maka lagi-lagi zakat itu pada dasarnya adalah wajib. Nah, saya ingin memberikan
tambahan beberapa penjelasan. Nah, masih ada cukup waktu ya. Ada seringkali 4 istilah yang suka membingungkan. Kalau ditanya, orang suka bingung nih, apa bedanya? Pertama, sodakoh. Dia berasal dari kata sodakoh, paling kiri. Sodakoh itu artinya benar. Sadaqallahul azim. Sadaqallah, benarlah Allah. Al-azim, yang maha agung. Lagi-lagi di Indonesia, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Padahal, sadaqallah, benarlah Allah, al-azim, yang maha agung. Itu. Indonesia memang selalu penuh perkecualian. Itu. Sadaqah itu artinya benar. Sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Sesuatu yang bisa dipercaya. Apabila huruf di tengah diberi tanda tasdid, namanya tasdid untuk mensyiddah, mengsangatkan, mengintensify. Ya. Maka sadaqah artinya membenarkan. Sadaqah benar, sadaqah membenarkan. Intensif itu, membenarkan bahkan berulang-ulang, terus-menerus. Kalau qata'a itu memotong. Tapi kalau qatta'a, memotong-motong, mencincang. Nah, itu. Ya, tasdid itu. Nah, jadi kalau sedekah benar, sedekah membenarkan, mempercayai kebenarannya, mendukung kebenarannya. Dari situlah muncul istilah sedekatun. Maka sedekatun artinya pembenaran. Kamu itu cari uang susah loh. Kok udah dapat? Dikasih ke anak-anak itu di pinggir jalan. Itu anak-anak miskin. Nah, itu yatim piatu. Lah iya, tapi kamu sendiri kan punya anak. Kenapa kau berikan uang yang susah kau cari kepada anak-anak orang itu? Karena Allah berjanji, Rasulullah berjanji. Dan terhadap janji Allah dan Rasulnya, sikapku adalah sedekah, membenarkannya. Bukti bahwa aku membenarkan apa yang Allah dan Rasul ajarkan, maka harta yang susah payah ku cari, sebagiannya itu ku berikan. Jadi tindakan sedekah itu adalah tindakan pembenaran dengan memberikan. Ya, tindakan pembenaran, mempercayai, mendukung kebenarannya dengan memberikan. Itu. Dan sedekah itu banyak macamnya. Sedekah bisa dengan ilmu. Ya. Senin sampai Jumat jadi akuntan. Sabtu dia kerja di panti asuhan, memberesi pembukuan. Dibayar? Enggak. Sedekah dengan ilmu. Sedekah dengan tenaga. Nah, bahkan kata Nabi, seseorang yang tersenyum di hadapan saudaranya, membuat orang lain senang, senyumnya itu pun sedekah. Berbagi kebahagiaan. Nah, tapi jangan senyum sendiri. Senyum harus bersama-sama. Itu. Oke. Ini. Senyummu di hadapan saudaramu, itu saja sedekah. Maka keluar masuk masjid senyumlah. Jangan cemberut melulu. Pengaruhmu atas orang lain untuk berbuat kebaikan, itu sedekah. Itu. Pimpinan menjelang zuhur, keluar dari ruang kantor, nenteng sejadah. Enggak usah ribut. Sholat. Enggak usah. Pimpinan cukup dehem aja. Jalan. Anak buah lihat, udah hampir jam 12. Bapak udah keluar bawa sejadah. Udah mau sholat. Langsung anak buah ikut. Itu sedekahmu. Dehem aja bisa jadi sedekah loh buat pimpinan. Itu. Karena itu, para pejabat menurut saya, nggak usah bulan Ramadan itu pasang tenda yang luas di rumah, datengin anak yatim dari berbagai panti asuhan pakai Metro Mini, lalu bagi-bagi amplop, di-shoot dengan kamera TV. Nggak usah. Sedekahnya pejabat, tanda tangani SK yang menjamin kesejahteraan. Itu udah sedekah. Ya. Kalau bagi-bagi anak yatim berapa juta habisnya? Ya. Atau tahan tangan untuk tidak menandatangani SK yang mencelakakan rakyat. Itu udah sedekah itu. Ya. Jangan tanda tangani SK yang justru membuat terjadinya kecurangan-kecurangan. Sedekah penguasa itu lebih dahsyat. Karena dia bukan saja, lihat di ayat ini kan, di hadis ini, bayangkan, menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalan, yang kira-kira itu akan menyulitkan orang, disingkirkan batu, itu udah sedekah.
Apalagi menahan diri untuk tidak menandatangani SK yang macam-macam. Nah ini korupsinya jalan terus, tapi pamer anak yatimnya jalan terus. Enggak iba. Oke. Udah cukup. Tadi dianggap gibah bulan Ramadan. Jadi begitu sedekah banyak ya. Orang miskin ngadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, enaklah orang kaya itu. Dengan hartanya bisa bersedekah, dengan hartanya bisa umroh haji berulang-ulang. Kami ini orang miskin, nggak ada yang bisa kami perbuat. Bagaimana cara untuk mengimbangi pahala mereka? Nabi bilang, kalau habis sholat, zikir, subhanallah, 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 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ngumpulin pahala itu, untuk mengimbangi orang kaya. Maka orang miskin, kalau habis sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang kaya di zaman Nabi, tahu, ini orang kepada zikir. Dan Nabi mendiamkan, berarti Nabi setuju. Maka orang kaya habis sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang miskin ngadu lagi, ya Rasulullah, orang kaya ikut zikir lagi. Kapan kita bisa mengimbangi mereka? Nah, itu. Jadi zikir aja, mereka lupa karena awam. Ya, zikir itu kan tergantung niat, tergantung keikhlasan. Bahkan, maaf, bulan Ramadan siang, hubungan suami istri pun, karena sah, itu adalah sedekah. Itu. Tapi jangan di siang hari bulan Ramadan. Oke. Kedua, tadi makna sedekah. Sedekah artinya pembenaran. Yang kedua, infak. Nafak. Paling kiri, itu artinya terowongan, kanal. Jadi karena kota Makkah itu dikelilingi gunung batu, dia berbentuk seperti ceruk, seperti bejana ya. Banyak dibuat terowongan, lebih dari 100 terowongan itu di kota Makkah untuk keluar masuk lalu lintas orang. Kalau saya habis dari Masjidil Haram naik taksi, dia tanya, "Wen entah, mau kemana kamu?" Saya bilang, "Indan nafak," ke ujung terowongan sana. Karena hotel saya dekat terowongan. Anfaqo itu artinya menerowongkan atau menyalurkan. Halaman rumah banjir saat hujan lebat karena nggak ada saluran airnya, tergenang air. Ambil linggis, tembok di bawah pagar itu kita bolongin sehingga terbentuk saluran air keluar ke got yang ada di jalan depan rumah kita. Tindakan kita membuat saluran, membuat kanal, membuat nafak itu disebut anfaqo. Jadi makna anfaqo itu menyalurkan. Kalau secara ekonomi atau secara keuangan, to spend, to expand, mengeluarkan, menyalurkan. Maka arti dasar infak artinya adalah penyaluran, infak pengeluaran, infak pembelanjaan, infak spending, expenditure. Itu makna infak. Dan yang menarik di dalam Quran, kata-kata infak selalu dikaitkan dengan dua kata. Yunfiquna amwalahum. Mereka menyalurkan amwal, harta. Fi sabilillah, di jalan Allah, di jalan Allah. Jadi infak itu selalu dikaitkan dengan harta, dikaitkan dengan di jalan Allah. Jadi apa bedanya infak dengan sedekah? Sedekah itu tindakan pembenaran karena meyakini, membuktikan imannya dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan senyum, dengan apapun. Tapi kalau infak, dia adalah dengan harta. Bedanya sedekah dengan infak. Infak adalah sedekah, tapi berupa harta. Nah, kalau sedekah dengan senyum aja bisa. Tapi kalau infak, harta. Dan yang kedua, itu dalam rangka di jalan Allah, yang dibenarkan oleh Allah. Itu. Kenapa lu terlambat? Gue lupa, hari ini hari ganjil, mobil gue genap. Terus, ya ditikukan situ, kena gue. Terus, ya terpaksa deh keluar infak. 100.000. Itu ar-rashi wal murtasi. Pemberi suap dan penerima suap finnar, sama-sama masuk neraka. Memang spending, belanja, tapi bukan fisabilillah. Itu, paham? Ya. Pak RW, besok 17 Agustus, kumpulin anak-anak muda Karang Taruna di kampung. Besok kita habis upacara, bikin lomba ya, panjat pinang. Bikin lomba balap karung buat anak-anak. Oke, nah malam ini bikin garis-garisnya di jalan. Anak-anak muda bikin persiapan tuh. Buat lomba 17 Agustus besok. Supaya anak muda tambah semangat, Pak RW beliin minuman keras 1 kerat. Nih, lu minum deh biar pada semangat kerja. Itu infak. Infak.
tapi fisabilis syaiton. Infak di jalan setan. Infak kan artinya belanja. Iya, tapi yang disinggung dalam Quran, kata-kata infak selalu fisabilillah, fisabilillah. Maka nyogok itu bukan infak. Maka membelikan raktir orang minum minuman keras bukan infak. Meskipun secara harfiah, infak maknanya belanja. Infak juga, tapi fisabilis syaiton, di jalan setan. Oke. Nah, dalam literatur Arab, buku-buku fikih, infak dan sedekah itu sering dipertukarkan. Ya. Sering orang menyebut infak, sering menyebut sedekah. Lalu apa bedanya? Infak itu sedekah berupa harta. Nah, gitu. Kalau sedekah bisa macam-macam. Nah, pada dasarnya hukumnya sedekah, hukumnya infak wajib. Wajib hukumnya. Lihat surat At-Taubah. Khudz min amwalihim sadaqatan. Ambil dari sebagian harta mereka sadaqatan, sedekahnya. Ambil sedekahnya. Berarti sedekah bisa ditunaikan dengan inisiatif pribadi, kerelaan pribadi, tapi juga sedekah bisa dipaksakan. Siapa Pak yang boleh memaksa ngambil harta orang? Yang memiliki daya paksa tetapi sah adalah negara. Karena itu di mana-mana sedekah itu otoritas utamanya negara. Tapi negara bisa memberi izin kepada swasta. Jadilah lembaga amil zakat, lembaga amil zakat. Itu. Ya. Bahkan orang miskin itu tetap dianjurkan bersedekah. Afdalus sedekah jahdul mukil. Sedekah yang paling mulia, paling hebat adalah sedekah yang susah payah dikeluarkan oleh orang yang berkekurangan. 1 dinar itu 100 dirham. Ya. 1 dinar 100 dirham. Ada orang, kata Nabi, punya duit cuma 2 dirham. Yang 1 dirham dia sedekahkan. 1 dirham. 1/100 dinar. Ada orang punya duit 100 dinar. 10 dinar dia sedekahkan. Kata Nabi, pahalanya masih lebih besar yang keluar 1 dirham. Dia 2 dirham, sedekah 1 dirham. Berarti dia sedekah dengan 50% asetnya. Yang ini 10 dinar, sedekahnya 10 dinar. 10 dinar itu 10%. Jadi Allah lihat dari persentase, bukan dari jumlah nominal. Maka orang miskin mampunya masukin kencelengan kotak masjid cuma 1.000. Ya penghasilannya cuma 5.000 sehari. Itu. Nah, jadi makin besar itu lihat persentase. Lalu karena sedekah itu pada dasarnya wajib, orang bertanya, Pak, kalau memang sedekah, infak itu wajib, minimalnya berapa Pak? Nah, kan orang selalu tanya minimalnya. Minimalnya sedekah, itulah yang disebut dengan zakat. Itu. Apa bedanya zakat dengan infak dan sedekah? Ya. Jadi kalau sedekah itu umum, segala pembuktian atas apa yang kamu yakini dengan kamu berbagi senyum, berbagi ilmu, berbagi kebajikan, itu sedekah. Tapi berbagi dalam bentuk harta, itu namanya infak. Dan itu diwajibkan. Sedekah dan infak yang paling minimal, itulah yang disebut zakat. Maka saya gambarkan, ada bejana besar, bak besar, di dalamnya ada mangkok kecil, di dalamnya ada cangkir lebih kecil lagi. Nah, cangkir kecil itu yang minimal. Kita tuangkan air ke cangkir yang kecil itu. Sebentar saja luber. Nah, berarti seluruh zakat, ketentuan minimal sudah terpenuhi. Tapi terus kita biarkan luber. Tertampung di mangkok yang besar. Yaitu mangkok infak. Kucurin lagi. Lebih besar lagi. Tertampung di mangkok sedekah. Itu. Nah, jadi kalau contoh. Suami istri, anak 3, jadi 5. Berapa bayar zakatul fitri malam takbiran? 5 kali 3,5 liter beras, berarti 17,5 liter. Kalau orang pelit, itu betul-betul diliterin itu 17,5 liter. Sampai berasnya monjung diratain dulu pakai penggarisan. Ngepas, ini ciri orang pelit. Tapi kalau orang bersyukur, dia datang ke toko beras, ini karung isi berapa? 50 kilogram beras. Nah, 50. Ya udah bayar
datang ke panitia penerimaan zakat. Nih, Pak, berapa jiwa? 5. 5 cuma 17,5 liter. Bapak berikan 50 kilo. Pokoknya semua saya serahkan. Oke, saya catat Pak ya. 17,5 liter zakatul fitri, selebihnya sedekah. Nah, jadi apa yang melampaui bencana yang lebih kecil tertampung oleh bencana yang lebih besar. Mau jadi orang pelit atau jadi orang bersyukur. Kalau jadi orang pelit, zakat pun literan dibikin pas. Tapi kalau orang bersyukur, lebihkan. Loh, kenapa dilebihin? Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku tambahkan. Itu. Makanya jangan pelit-pelit. Ini definisi zakat. Zakat adalah ibadah dengan mengeluarkan hak wajib tertentu. Yang tulisan Arabnya ada saya tebalkan itu. Makhsus, makhsus, makhsus. Tertentu, tertentu, limited, limited. Apakah zakat dari semua harta? Tidak. Zakat hanya dikeluarkan dari harta yang halal. Loh, kalau harta yang nggak halal gimana Pak? Nggak perlu dizakati. Bukan nggak perlu dizakati, seluruhnya pun kagak halal buat kamu. Itu, ya, dari harta tertentu, ya, pada waktu tertentu. Zakat itu ada waktunya. Untuk kelompok tertentu, mustahiknya. Tarifnya tertentu, semua tertentu. Tapi kalau infak, dia mangkok besar. Dia tidak pakai ketentuan-ketentuan. Kau mau keluarkan, belanjakan berapa saja bebas. Tapi kalau zakat, minimal. Jadi zakat itu minimalnya infak. Zakat itu adalah minimalnya sedekah. Ketemu slide-nya. Ya, jadi zakat itu zakatul nafs, zakatul badan, zakatul fitri. Jangan lagi disebut zakat fitrah. Dan ada zakatul mal, zakat harta. Harta saat diperoleh dan saat tersimpan. Nah, yang tersimpan apa? Zakat perdagangan itu tersimpan. Karena barang dagangannya tersimpan setahun. Inventory. Nah, jadi kalau dari lihat pembukuan, inventory setahun, nah itu. Ya. Nah, kalau zakat, itu zakat perniagaan. Ya. Peternakan itu masuk zakat tersimpan. Kalau sudah setahun lebih dari 40 ekor kambing, ya zakat. Nah, kalau gaji pegawai itu zakat perolehan. Nah, kalau sudah diperoleh, masih sisa tersimpan, ya nanti setelah setahun kena lagi. Gitu. Ya. Oke, ini. Jadi zakat atas orang, zakat atas harta. Yang satu disebut zakatul nafs, zakatul badan, zakatul fitri, di bawah zakatul mal. Nah, nisabnya untuk zakatul nafs itu semasa hidup di tiap bulan Ramadan ya. Nah, kalau zakat atas badan itu saat Ramadan, tarifnya 3,5 liter beras. Nah, zakat mal itu saat diperoleh. Nah, diperoleh ini kalau cara memperolehnya susah, tarifnya rendah 2,5%. Tapi kalau cara memperolehnya gampang, itu jadi naik sampai 20%. Itu. Saya punya kawan, seorang pengacara, antar partai politik bertikai di Mahkamah Konstitusi. Dia jadi sewa oleh partai ini pengacaranya. 2 bulan, selesai, menang dia. 40 miliar. Saya bilang, Bang, zakat 20%. Kenapa? Gampang banget. 2 bulan dapat 40 miliar. Itu. Ustadz, gimana Ustadz? Kalau Ustadz guru-guru ngaji, itu bahkan mustahik kali itu. Ya, kalaupun ada 2,5%. Tapi kalau ustadz yang populer, ya, saya kenal sih, karena sesama ustadz jadi saling tahu lah. Ya. Ada yang tarifnya sebelum COVID aja 60 juta sekali ceramah. Pagi ceramah, siang ceramah, sore ceramah, malam ceramah. Di satu musim maulid, itu berapa? Saya bilang ente 20%. Itu jangan 2,5%. Nah, kalau kurang dari itu namanya uang zakat jadi jaket, saya bilang. Nah, terente masuk neraka duluan. Nah, demikian, saudara sekalian, saya akhiri sampai di sini. Itulah pengertian zakat, ya, infak, sedekah, ya, sedekah, infak, zakat. Wakaf Pak, bedanya wakaf itu gampang saja. Kalau zakat itu diperoleh
langsung distribusikan kepada orang-orang yang berhak. Itu. Dan ketentuan di Indonesia, Basnas bilang maksimal setahun. Karena itu setelah setahun, lembaga-lembaga amil zakat itu saldo harus mendekati 0. Kalau dia sudah menjelang setahun saldonya masih tinggi, maka dia reputasinya nilainya dikurangi. Berarti dia mampu menghimpun tapi tidak mampu menyalurkan dengan baik. Kalau zakat itu harus disalurkan. Itu ya, maksimal setahun. Beda dengan wakaf. Kalau wakaf itu justru tidak boleh berkurang. Jangankan habis, berkurang aja nggak boleh pokoknya. Maka harta yang diwakafkan harus diproduktifkan. Ada keuntungan, keuntungan ini yang dibagi-bagikan, disedekahkan. Jadi wakaf nggak boleh berkurang. Maaf, bukan nggak boleh berkurang, tidak boleh dikurangi. Sebab bisa saja ada wakaf yang berkurang juga, bisa. Contoh ketika di Palu terjadi liquefaction, maka ada wakaf satu bidang tanah terhanyut ke laut, ya kan tanahnya jadi ciut, faktor alam. Itu. Zakat wakaf berupa 1000 lembar saham. Nah, sahamnya nggak berkurang, tapi nilainya naik turun berkurang. Itu karena mekanisme pasar. Ya. Zakat berupa kebun, terjadi kebakaran, ya nilai harta wakafnya berkurang, tapi karena faktor bencana. Yang tidak boleh itu secara sengaja. Itu. Nah, tentang wakaf ada sesuatu yang sangat fenomenal. Ya. Di zaman Nabi, musim kemarau panjang, mata air kering. Satu sumur milik orang Yahudi, airnya tetap memancar. Tapi ketika orang mau beli air, harga dinaikkan. Masyarakat ngeluh, ya Rasulullah, lagi paceklik begini dia naikin harga. Kata Nabi, siapa yang punya duit, beli itu sumur. Nah, ringkas cerita, sahabat Nabi yang kaya raya, Utsman bin Affan, dibeli itu sumur, lalu dia bilang, silakan ambil air dari sumur saya, gratis. Nah, digratiskan, wakafnya berupa sumur. Itu. Kalau Umar bin Khattab, wakafnya berupa kebun kurma. Urus, dia pasang satu penjaga. Sekali panen, berikan kepada semua orang yang membutuhkan. Nah, itu. Tapi orang zaman dulu, mentang-mentang dikasih air gratis, nggak mau dia gratis begitu saja. Kenapa? Pertama, harga diri. Gue mampu beli, kenapa gue cuma ngambil air gratis? Nah, kalau emang mampunya 1 rial, kasih 1 rial. Mampunya setengah rial, ya setengah rial lah. Harga diri terjaga. Yang kedua, kalau dibiarkan Utsman terus yang ngasih sedekah, pahalanya numpuk di Utsman. Saya nggak dapat. Jadi meskipun sumur digratiskan, di sebelahnya dipasang kotak, orang pada masukin uang semampu-mampunya lah. Nah, apalagi di zaman sekarang, sumur Utsman itu masih ada, disedot, dialirkan ke pinggiran kota Madinah untuk mengairi kebun-kebun pisang, kebun jeruk, kebun korma. Nah, ini kan usaha komersil, masa mau ngambil gratisan? Nah, mereka bayar. Akibatnya, uang hasil sedekah itu juga, itu numpuk. Ringkas cerita, sekian ratus tahun kemudian, ketika Arab Saudi menjadi negara modern dan mulai muncul bank, timbunan uang yang wakaf yang sudah dibagikan tapi masih terus bertumpuk, uang itu disimpan di bank. Maka sekarang di beberapa bank Arab Saudi ada rekening bank atas nama Utsman bin Affan. Uangnya numpuk terus, sudah dibagi-bagikan sedekah, masih numpuk terus. Akhirnya dibelikanlah tanah di dekat Masjid Nabawi. Ini fotonya, sekarang sudah jadi. Dibangun gedung, 5 lantai ke bawah disewakan, hasil sewanya masukin wakaf. Atasnya disewakan jadi hotel. Banyak orang kita umroh di sana nginep di hotel wakaf. Dia bayar sesuai tarif hotel. Maka uang wakaf di rekeningnya Utsman di bank itu tambah lagi, bagikan lagi pada fakir miskin. Bayangkan, orangnya udah mati 1400 tahun lalu. Tapi sedekahnya masih mengalir terus. Pahalanya terus mengalir. Karena itu, marilah kita berwakaf. Walaupun sedikit-sedikit. Kalau ada yang bilang, sedekah, harta nggak bisa dibawa mati. Tapi kalau hartanya sudah menjadi wakaf, bisa dibawa mati. Nah, sebagai penutup, di Serang, Banten, ada seorang ustadz namanya Ahmad Wardi. Dia bilang, ini tanah
kurang dari 2.000 meter. Kalau aku mati, bikin rumah sakit. Karena warga di sini perlu rumah sakit. Nah, wafat dia. Anaknya karena sibuk, tanah itu diserahkan kepada BWI, Badan Wakaf Indonesia. Di-assess, oh ya, cocok di sini rumah sakit mata. Karena di sana banyak nelayan dan petani yang matanya katarak. Jadi pada buta. Nah, kalau kepala keluarga buta, susah itu, nggak ada yang cari nafkah buat sekian ribu keluarga. Setelah dibikin rumah sakit, ada peralatannya puluhan miliar. Siapa yang mengoperasikan? Kekurangan tenaga. BWI, Badan Wakaf Indonesia, bekerja sama dengan Dompet Duafa, Lembaga Zakat dan Wakaf. Dia yang mengoperasikan. Sebagai rumah sakit baru, bagaimana ini dipromosikan? Maka Dompet Duafa mengirim ustadz-ustadznya ke desa-desa. Cari orang-orang yang katarak. Diberikan edukasi, literasi. Pak, buta katarak ini masih bisa disembuhkan. Operasilah. Oh, saya nggak punya duit. Gratis. Karena Bapak mustahik. Dari mana dananya? Dana zakat. Itu. Maka banyak fakir miskin yang katarak, dioperasi di situ, dananya dibayar dengan dana zakat. Itu. Untuk mata yang satu. Mata yang sebelah lagi kapan? Nanti tunggu beberapa bulan lagi. Pakai BPJS. Oh, saya nggak punya kartu BPJS. Dengan dana zakat dibayarkan iuran BPJS-nya. Maka berapa bulan kemudian operasi lagi. 5 tahun beroperasi, itu lebih dari 10.000 orang buta pada melek sekarang. Kataraknya teratasi. Dia nggak keluar duit. Karena biayanya diatur didanai oleh dana zakat. Sebagian lagi oleh BPJS, asuransi yang dia bayar, yang uang mukanya dibayarin oleh zakat. Rumah sakit, peralatan dan dokter itu dikelola secara wakaf. Itu. Karena makin banyak orang operasi, akhirnya masyarakat tahu, masyarakat umum ya bayarlah secara normal. Perusahaan-perusahaan besar di Cilegon lalu kirim semua problem karyawannya terkait dengan mata ke perusahaan itu. Maka perusahaan itu tahun 2023 saja setelah 5 tahun beroperasi malah punya untung 25 miliar. Nah, saya operasi katarak mata kanan di Menteng 20 juta. Ketika saya ke rumah sakit sana, ini berapa ini? Nggak jauh beda lah speknya. 9,5 juta. Loh kok murah? Saya periksa mesin-mesinnya. Wah, ini dari pusat riset kesehatan mata di Belanda. Saya tahu background saya juga orang teknik kok. Itu mesin bagus, dokternya bagus. Kenapa lebih murah? Karena yang di Menteng itu dia sewa tanah atau beli tanah. Ya, kalau dia punya tanah, pajak bumi dan bangunannya mahal. Nah, dia bikin perusahaan, maka dia minjem kredit dari bank. Dia harus bayar cicilan bank. Ditambah bunga, ditambah biaya promosi, ditambah para pemegang saham kepengen dapat dividen. Nah, semua itu menyebabkan komponen biaya menjadi naik, harga jual jadi 20 juta. Lah kalau rumah sakit wakaf, tanah wakaf nggak dikenai pajak. Nggak bayar pajak. Dananya dana bangun gedung, dana beli mesin, dana wakaf. Bukan dana bank. Tidak ada cicilan. Harus kembalikan. Tidak ada bunga. Tidak ada pemegang saham. Nggak ada dividen yang harus dibagikan. Bahkan nggak usah dipromosikan. Itu terbantu oleh promosi zakat. Jadi biaya-biaya bisa ditekan. Andai kata rumah sakit di seluruh Indonesia banyak didanai oleh wakaf, biaya kesehatan menjadi murah. Tapi kita lebih memilih hidup secara kapitalistik. Dan kita membiarkan diri diperas oleh para kapitalis. Nah, itu. Mesir, apalagi Yaman, Suriah, apalagi sedang perang, Jordania, itu negara-negara yang tingkat ekonomi, income per kapitanya itu lebih rendah dari Indonesia. Ekonominya mereka lebih rendah dari Indonesia. Tapi kenapa biaya kesehatan, biaya pendidikan sangat murah di sana? Karena wakaf. Nah, kita nyekolahin anak, sistemnya udah kapitalistik semua. Nah, jadi semua terpulang kepada umat juga. Mari kita perbanyak sedekah, infak, zakat, dan wakaf. Nah,
Sedekah yang minimal dan serba tertentu itu namanya zakat. Sedekah juga, tapi dia tidak untuk dihabiskan, untuk diproduktifkan, itu namanya wakaf. Jadi wakaf pun masuk kategori sedekah. Kalau Anda pernah mendengar istilah sedekah jariyah, sedekah yang bergulir, itu wakaf yang diinstitusionalkan. Itu. Mudah-mudahan kita bersemangat, terutama jamaah di sini, pengurus di sini, kalau memang tidak bisa mengelola sendiri, bekerja samalah dengan lembaga-lembaga amil zakat dan wakaf yang ada untuk memfasilitasi. Karena kalau pengurus harus ngerjain semua juga, nambah kerjaan. Kerjasama saja. Lembaga amil zakat yang ada, nanti disiapkan. Ini rekening nomor pasang QRIS-nya, ini untuk zakat, ini untuk wakaf. Dari sekarang kita biasakan berwakaf. Walaupun 1.000, 5.000, 10.000. Ya. Karena ketika kita mati, harta wakaf di dunia masih terus bergulir sebagai rumah sakit, sebagai apa. Kita yang mati, pahala terus mengalir. Siapa bilang harta nggak dibawa mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.